Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Mungkin kita akan perkenalan lebih dulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fatin Syahira. Saya Azra Humaira. Saya Maisa Mujisa Sabila Subwan. Saya Muhammad Syah Mahathir. Jadi, kami di sini akan memaparkan mengenai rencana strategis dengan judul Perubahan Budaya Organisasi dan Manajemen Perubahan yang telah kami susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Perubahan. Oke teman-teman, di video ini pertama kita bakal bahas isu yang diangkat dalam rencana strategis MTSS Al-Ittihadiyah. Jadi, fokusnya itu ada pada budaya kerja organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Budaya kerja ini penting banget karena berpengaruh ke cara program pembelajaran dan juga kegiatan pendukung di madrasah dijalankan. Nah, perlu kita ketahui kegiatan MTSS Al-Ittihadiyah selama ini sudah berjalan secara rutin sesuai dengan kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama. Nah, dari situ kemudian disusunlah rencana strategis ini sebagai pedoman bersama supaya pengelolaan pendidikan bisa diarahkan ke budaya mutu, evaluasi kinerja dan juga perbaikan berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman yang menjadi identitas madrasah tersebut. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tujuan penyusunan rencana strategis. Yang dimana rencana strategis ini berfungsi untuk pedoman bagi seluruh warga madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan, sehingga setiap kegiatan memiliki arah yang jelas. Melalui rencana strategis ini, program pembelajaran dan kegiatan pendukung yang direncanakan secara lebih sistematis dan teratur. Selain itu, rencana strategis juga berfungsi sebagai suatu acuan dalam pelaksanaan serta evaluasi kegiatan madrasah agar setiap program dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam perencanaan strategis ini juga menjadi sebuah dasar dalam pengambilan keputusan serta langkah-langkah dalam pengelolaan suatu pendidikan, khususnya dalam penguatan budaya mutu. Evaluasi kinerja ini juga menjadi perbaikan berkelanjutan, yang dimana seluruh proses tersebut tetap dilaksanakan dengan berdasarkan nilai-nilai keislaman yang menjadi sebuah pedoman dan identitas sebuah madrasah tersebut. Halo teman-teman semua, kembali lagi di pembahasan rencana strategis MTS Al-Ittihadiyah periode 2026-2027. Nah, kalau tadi kita sudah bahas isu dan tujuan penyusunan rencana strategis, sekarang kita masuk ke bagian mesinnya nih, yaitu program strategis. Secara teoritis, program strategis bukan cuma daftar kegiatan biasa. Menurut Mahmudah dan kawan-kawan 2025, budaya mutu itu bukan soal aturan yang dipatuhi secara terpaksa, tapi soal bagaimana kita menata cara kerja secara sistematis dan berkesinambungan. Jadi, program ini adalah jantung dari perubahan kita. Program pertama, budaya kerja berkualitas. Program pertama kita adalah program budaya kerja berkualitas. Di sini kita ingin menggeser pola kerja yang tadinya sekedar rutinitas atau yang penting jalan menjadi pola kerja yang rapi dan terencana. Kenapa ini penting? Karena setiap kemajuan itu harus dicatat dan direncanakan. Perbaikannya secara bertahap. Tujuannya jelas supaya hasil kerja guru dan staf kita lebih transparan dan kualitasnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi, setiap aktivitas ada jejak digital atau dokumentasinya yang rapi. Program kedua, pemantauan dan evaluasi kinerja. Lanjut ke program kedua, pemantauan dan evaluasi kinerja. Nah, bagian ini sering dianggap menakutkan, padahal fungsinya sangat keren. Kita tidak lagi mencari-cari kesalahan, tapi melakukan pendampingan yang konstruktif. Sesuai pendapat Nasir, 2022, evaluasi itu berdampak nyata kalau dipakai sebagai dasar perbaikan, bukan cuma formalitas administrasi. Di program ini, kita membiasakan adanya umpan balik rutin dan pencatatan
perbaikan sederhana. Jadi, kalau ada masalah, kita deteksi lebih awal dan langsung cari solusinya bareng-bareng. Singkatnya, program strategis ini adalah cara MTS Al-Ittihadiyah untuk bertransformasi dari cara lama menuju budaya mutu yang lebih profesional. Oke teman-teman, tadi kita sudah berbicara soal mesin dan sistemnya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih supaya orang-orang di dalamnya merasa nyaman dengan perubahan ini? Jawabannya ada di program unggulan. Program unggulan ini adalah pendekatan yang lebih personal dan kolaboratif yang menjadi ciri khas manajemen perubahan di madrasah kita. Karena sehebat apapun sistemnya, manusianya tetaplah faktor utama. Nah, program unggulan pertama adalah pendekatan personal kepada guru dan staf. Di sini, kepala madrasah atau supervisor tidak cuma memberikan instruksi dari balik meja saja, tapi melakukan dialog langsung, pendampingan, dan juga memantau progres secara personal. Secara teoritis, ini disebut kepemimpinan visioner. Menurut Yuris, pada tahun 2024, pemimpin yang memberi teladan nyata dan pendekatan personal mampu memperkuat profesionalisme guru secara berkelanjutan. Hasilnya apa sih? Hasilnya, setiap guru dan staf akan merasa diperhatikan dan lebih termotivasi untuk menerapkan budaya mutu dengan hati. Nah, program unggulan kedua yang gak kalah penting dari program sebelumnya adalah komunikasi efektif dengan pihak madrasah dan juga orang tua. Kita sebagai orang tua ingin hasil evaluasi dan perbaikan itu disampaikan secara ringkas dan jelas kepada semua pihak. Kenapa sih harus melibatkan orang tua? Karena pendidikan itu adalah kerjasama tim antara sekolah dan rumah. Sesuai prinsip manajemen perubahan dari Firdaus pada tahun 2025, keterlibatan seluruh anggota organisasi dan pemangku kepentingan itu kunci keberhasilan. Dengan komunikasi yang baik, orang tua bisa paham arah perubahan kita dan memberikan dukungan penuh dari rumah. Jadi lewat program unggulan ini, MTS swasta Al-Ittihadiyah membuktikan bahwa perubahan ini tidak harus kaku. Dengan pendekatan personal dan komunikasi yang transparan, kita bisa membangun budaya kerja yang lebih hidup dan adaptif. Itulah tadi penjelasan mengenai implementasi strategi.